Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah database akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami. Ya, di sini proyek akhir kami yaitu mengenai pembuatan aplikasi perpustakaan dengan bantuan MySQL dan Visual Studio Code. Di mana untuk anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama saya sendiri yaitu Taufik Hidayat dengan NIM 4101 420 181. Kemudian ada Rani Rafika Putri dengan NIM 4101 420 176. Yang selanjutnya ada Fitria Dewi Anggreni dengan NIM 4101 420 196. Dan yang terakhir ada Saidatul Fitri Khairah dengan NIM 4101 420 189. Di sini kami mengambil studi yaitu dalam sebuah fakultas di sebuah universitas akan membuat aplikasi sederhana yang tujuannya menyimpan data, mengolah, dan memberikan laporan. Untuk alur prosesnya sendiri yaitu ketika mahasiswa akan mendaftar menjadi anggota perpustakaan, mahasiswa terlebih dahulu harus login melalui proses register, di mana mahasiswa tersebut harus memasukkan data-data berupa nama, NIM, email, alamat, user, dan password yang nantinya akan digunakan dalam login. Setelah mahasiswa itu mendaftar, akan dilakukan sistem peminjaman buku yang dimana disajikan sebuah daftar buku yang ada di perpustakaan beserta statusnya, yaitu bisa dipinjam maupun tidak. Buku-buku yang disediakan sangat banyak dan tiap bukunya memiliki data tersendiri, yaitu nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Di sini juga mahasiswa dapat meminjam lebih dari satu buku. Untuk bagaimana cara kita membuat aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini terdapat DFD level 0, di mana anggota diharuskan memasukkan data login dan data buku pada sistem peminjaman buku. Kemudian sistem peminjaman buku akan memberikan konfirmasi login dan informasi data buku. Pada tahap peminjaman, anggota diharuskan mengisi data tanggal pinjam, data buku pinjam, dan data tanggal kembali pada sistem peminjaman buku. Maka sistem akan memberikan informasi data buku, data tanggal kembali, dan data pinjam buku. Pada DFD level 1, di sini terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Salah satunya adalah proses pendaftaran, di mana calon anggota harus memasukkan data calon anggota pada sistem, dan sistem akan memberikan akun anggota pada calon anggota. Kemudian, data calon anggota akan disimpan pada database anggota. Pada tahap peminjaman buku, anggota diwajibkan login terlebih dahulu pada aplikasi web dan akan mendapatkan konfirmasi login. Kemudian, akun anggota ini akan disimpan pada database buku. Anggota diwajibkan mengisi data buku pada aplikasi peminjaman buku, kemudian sistem ini akan memberikan informasi data buku pada anggota. Kemudian data buku akan disimpan pada database buku dan data peminjaman akan disimpan pada database peminjaman. Admin bertugas untuk menginput data buku pada penginputan data buku, dan input data buku tersebut akan dipinjam akan disimpan pada database buku. Kemudian untuk tahap pengembalian buku, anggota diwajibkan login terlebih dahulu pada aplikasi web dan akan mendapatkan konfirmasi login. Anggota memasukkan data pengembalian buku dan akan mendapatkan konfirmasi data pengembalian buku. Kemudian data pengembalian buku akan disimpan pada database buku. Sini untuk ERD-nya terdapat 4 entitas, di mana admin merupakan bagian dari entitas anggota. Pada entitas anggota terdapat
atribut password, nama, alamat, email, role, name, dan username. Lalu untuk primary key-nya ID anggota, boleh melakukan peminjaman dan tidak. Pada entitas pinjam terdapat atribut tanggal kembali, tanggal pinjam, ID buku, ID anggota, ID user, dan primary key-nya ID pinjam. Kemudian melakukan pinjam, dan di sini boleh meminjam minimal 1 dan lebih dari 1. Pada entitas buku terdapat atribut tahun terbit, penerbit, nomor buku, pengarang, judul buku, dan tersedia. Kemudian untuk primary key-nya ID buku. Di sini admin bertugas untuk menginput buku dengan atributnya yakni user dan password. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fitria. Oke, untuk selanjutnya kita ke aplikasi exam TP-nya. Di sini kita sudah ada exam TP, lalu kita buka. Nah, di sini di menu APC kita klik Start, dan MySQL kita klik Start, lalu ke Admin. Nah, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin-nya. Nah, lalu setelah itu kita ke database perpustakaan. Di database perpustakaan ini terdapat 3 entitas, yaitu buku, DB anggota, dan juga pinjam. Yang pertama kita ke buku. Nah, untuk melihat atribut apa saja yang terdapat di buku, kita klik structure. Di structure ini ada ID buku, nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tersedia. ID buku ini kita jadikan primary key. Lalu selanjutnya kita ke DB anggota. Lalu kita ke menu structure. Nah, di DB anggota ini terdapat ID anggota yang kemudian kita jadikan primary key, lalu username, password, role di sini itu merupakan admin. Jadi admin dalam menu role ini nanti berfungsi untuk melihat daftar anggota dan juga untuk menginput buku apa saja yang bisa dipinjam di website perpustakaan kita. Lalu selanjutnya ada atribut nama, name, email, dan juga alamat. Lalu kita ke pinjam. Lalu kita ketik structure. Nah, di pinjam ini ada atribut ID pinjam, tanggal kembali, ID anggota, ID buku, dan ID user. Lalu ID pinjam kita jadikan sebagai primary key. Untuk melihat relasi antar entitas, kita klik perpustakaan, lalu kita klik menu designer. Nah, ini merupakan relasi antar entitasnya, yaitu ada pinjam, buku, dan juga DB anggota. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani. Baik, terima kasih kepada Fitria. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini terdapat beberapa folder, yaitu ada buku, ada cure, ada CSS, ada font, ada function, IMG, CS, login, vendor, index PHP, dan style CSS. Nah, sebelumnya kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu aplikasi MySQL dengan Visual Studio Code ini dengan menggunakan menu function di DB PHP. Setelah itu di buku ini terdapat
beberapa codingan yang terdiri dari CSS dan juga PHP. Nah, untuk CSS di sini adalah untuk desain atau tampilannya, sedangkan untuk PHP adalah untuk codingannya. Di sini ada daftar buku CSS, daftar buku PHP, ada detail PHP, indeks CSS, indeks PHP, kembali CSS, kembali PHP, pinjam CSS, pinjam PHP, ada proses kembali PHP, search CSS, dan search PHP. Nah, menu-menu codingan yang ada di sini sudah kami sesuaikan dengan tabel-tabel yang ada di aplikasi XMPP dan MySQL. Selanjutnya, di sini ada fonts. Fonts di sini adalah huruf-huruf yang digunakan di aplikasi yang kami kembangkan, yaitu ada font Awesom, Iconic, Linearicons, Poppins, dan juga Ubuntu. Selanjutnya, di sini ada IMG, yaitu berisi gambar-gambar yang kami gunakan dalam aplikasi perpustakaan. Yang pertama ini ada gambar untuk tampilan awal, ada logo UNES, ada gambar perpustakaan, dan juga gambar pelengkap lainnya. Selanjutnya di sini ada menu login. Login di sini ada CSS, ada daftar PHP, login PHP, dan style CSS. Selanjutnya langsung saja kita ke aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Taufik. Ya, baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Sini kita langsung praktek aplikasinya bentuknya seperti apa. Ini kami menggunakan bantuan browser. Kita klik lokal host garing perpus ya. Nah, di sini kita sudah muncul tampilan awal dari aplikasi perpustakaan berbasis web, di mana di sini kami memunculkan visi dan misi dari perpustakaan FMIPA, namanya Perpustakaan FMIPA Universitas Negeri Semarang. Selain itu, di sini kami juga memberikan menu-menu, ada 4, yaitu home, buku, pinjam, dan login. Yang pertama home, ya home ini ya tampilan awal yang kita lihat bersama-sama. Kemudian di sini ada buku, di mana pada menu buku terdapat daftar buku perpustakaan. Ya, ini nanti kita bisa tambahkan melalui admin. Nanti untuk bagian admin akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini kita kembali saja. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya yaitu menu pinjam, di mana di sini kita tidak bisa langsung meminjam. Kita harus login terlebih dahulu. Seperti ini tulisan Anda harus login terlebih dahulu. Nah, itu kita harus klik klik OK ya. Ini klik login. Berhubung di sini sudah ada beberapa nama yang login, saya akan mencontohkan untuk mahasiswa yang belum memiliki akun. Di sini kita bisa klik sign up. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, mahasiswa memberikan atau memasukkan data-data berupa nama, NIM, email, alamat, username, dan password yang nantinya akan digunakan melalui aplikasi atau login. Misal kita kasih nama ya, kita kasih nama Budi, NIM-nya 4101420199. Kemudian emailnya budi123@gmail.com. Alamatnya Jepara. Username-nya Budi01. Passwordnya 123 ya. Untuk username dan password harapannya teman-teman bisa mengingat karena nantinya akan digunakan selalu ketika login. Kita klik register. Ketika data sudah sesuai, kita klik ya. Kita coba Budi01 dengan password 123. Ya, sepertinya sudah berhasil ya. Di mana tampilan selanjutnya yaitu tampilan untuk meminjam buku perpustakaan. Di sini kami hanya memberikan gambaran, yaitu terdapat beberapa buku yang nantinya juga bisa teman-teman tambahkan sendiri ketika nanti menjadi admin. Oke, saya contohkan untuk meminjam buku. Semisal saya meminjam buku
Bumi ya. Di sini ada buku yang berjudul Bumi, kita cari. Nah, apabila nanti teman-teman memiliki menjumpai daftar buku yang sangat banyak, ini fitur mencari ini sangat berguna. Kebetulan ini sangat sedikit, jadi terlihatnya simpel. Ketika kita ingin meminjam buku, misal buku Bumi kita pinjam, kita klik bagian pilih, lalu klik pinjam. Nah, kita sesuaikan ID buku, judul buku, pengarang, dan penerbit apakah sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Ketika sudah, kita langsung klik pinjam. Nah, ini sudah otomatis buku berhasil terpinjam dan dalam hitungan 5 detik ini akan keluar. Nah, ini 5 detik akan keluar dan itu 5 detik yaitu proses peminjaman yang dilakukan oleh sistem. Nah, ini ketika kita sudah melakukan peminjaman, kemudian meminjam lagi atau apakah bisa? Oh, bisa. Kita langsung pinjam ya. Misal kita pinjam buku yang bernama Siapa Aku. Ya, ini Siapa Aku ya ada ya. Kita langsung klik sini, pinjam. Nah, caranya sama seperti tadi, kita tinggal klik pinjam dan menunggu 5 detik untuk diproses oleh sistem. Nah, ini tulisannya buku berhasil dipinjam, tanggal peminjaman ini, tanggal pengembalian ini. Nah, oke, apakah buku ini sudah masuk ke dalam database yang tadi teman saya buat? Kita coba cek, yaitu pada melalui PHP admin. Kita cek pada bagian tabel pinjam. Ya, di sini sesuai yang tadi saya pinjam terdapat 2 buku, di mana di sini hanya menampilkan tanggal pinjam dan tanggal kembali yang nantinya akan mempermudah admin dalam pengelolaan. Oke, kembali ke yang tadi, semisal kita sudah selesai ingin meminjam 2 buku tersebut, kita langsung klik logout. Nah, ini kembali ke tampilan awal. Kemudian apabila kita ingin mengembalikan, bagaimana sih caranya? Caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik login, kemudian masukkan username. Ya, username-nya jangan sampai lupa ya, yaitu Budi01 dan password-nya 123. Nah, ini kita login. Nah, kebetulan kita akan membelikan buku, misal kita ingin membelikan buku cuma 1, yaitu Siapa Aku. Ya, kita cari dulu Siapa Aku, ya, sesuai dengan judul bukunya. Nah, ini dalam pilihan menunya ada kembalikan. Kita klik kembalikan. Nah, lalu klik kembalikan. Ya, buku berhasil dikembalikan. Oke, setelah ada informasi seperti ini, teman-teman bisa klik back ya atau kembali. Nah, ini buku sudah dalam informasi dikembalikan ya, tidak ada informasi tulisan dikembalikan ya. Ini berarti artinya buku tersedia. Apakah buku yang tadi kita kembalikan sudah masuk ke database? Kita coba cek bareng-bareng. Oke, kita perbarui. Nah, ini kita refresh. Ternyata buku yang tadi kita pinjam atas nama Siapa Aku itu sudah tidak ada. Coba kita cek sekali lagi. Nah, ini kita tadi buku Bumi ya, kita kembalikan. Caranya sama seperti tadi, buku berhasil, berarti sudah berhasil kita kembalikan, kita back. Nah, kita cek di sini. Nah, ini kita fresh terlebih dulu. Nah, berarti artinya apa? Kalau di sini kosong artinya sudah kembali semua. Oke, mungkin itu penjelasan saya mengenai anggota untuk meminjam buku dan mengembalikan buku. Kemudian untuk menginput buku bagaimana dan menjadi admin bagaimana akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih Taufik. Di sini saya akan mendemokan apabila menjadi admin. Seperti anggota, kita login terlebih dahulu dengan username admin dan passwordnya juga admin. Untuk admin ini sudah ditentukan sebelumnya ya. Lalu ini login. Nah, di menu admin ini ada pilihan input data buku, daftar anggota, dan juga logout. Yang pertama untuk daftar anggota. Saat kita mengklik daftar anggota, nanti admin bisa melihat anggota mana saja yang sudah login di perpustakaan. Nah, untuk hari ini,
Anggotanya itu diantaranya Rani, Hidayat, dan Budi. Ini untuk anggota hari ini yang telah login di website perpustakaan. Lalu kita ke input data buku. Nah, di sini tugas admin itu menginput data buku. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara admin menginput data buku. Yaitu misalnya kita memasukkan nomor buku. Misalnya A10 dengan judul buku, misalkan statistika, pengarangnya Rani, tahun terbitnya 2023, dan penerbitnya Gramedia. Nah, di sini saya akan menginput buku statistika dengan penerbit Gramedia yang ditulis oleh Rani. Lalu kita klik tambahkan buku. Nah, untuk mengecek apakah buku berhasil ditambahkan di website, kita ke localhost perpustakaan. Lalu kita ke menu buku. Nah, di sini di yang terakhir A10 statistika Rani Gramedia dengan keterangan tersedia. Berarti buku yang telah dimasukkan admin telah berhasil masuk ke website perpustakaan. Lalu untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Taufik. Ya, baik, sekian presentasi dari kami mengenai pembuatan perpustakaan berbasis web dengan bantuan MySQL dan Visual Studio. Di mana apabila tadi kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.